sorry. Kenapa? Gak apa-apa ya, tapi memang harus begitu ya. Walaupun kita puasa ya kan, kita harus tetap semangat untuk menemani anak-anak dari Super Gamers. Dan juga 12 tim yang akan bermain untuk hari ini, yang dimana arah pesawatnya tentu aja menuju ke arah mod host. Dan kita bakal ngeliat nih tim-tim yang sudah turun duluan, yaitu ada First Rider, ada Ses, Dewa, dan juga Dranix, yang notabene dia turun di area map bawah dari area Purgatorinya sendiri. Dan untuk anak-anak RRQ Kazu harusnya turunnya di area Brazil, dan benar aja RRQ Kazu harus bertemu juga dengan anak-anak dari Rans Esport yang memang satu drop zone dengan mereka, yaitu di area Brazil. Tapi ternyata Brasilia, Brasilia terlalu ramai nampaknya di sana. Bibimbun dan udah ada satu kill entry juga di sana dari Rans nampaknya, dan akan coba untuk di-spray dekat dengan penggunaan satu M4, namun sayangnya Rose masih bisa menggocek dan bahkan digocek sama musuhnya, tapi SV berhasil menumbangkan seorang Rose di sana, dan Seon pun berhasil melakukan satu kill. Rans hanya sisa seorang Iki, dan Iki nggak punya nyawa selanjutnya kali ini guys. Ya ampun, Rans Esport harus pulang di posisi ke-12. Sultan Andara kali ini harus menunggu kembali shining tim mereka di next game-nya Bibimbun. Yes, dan ternyata kalau kita perhatikan di sini juga Aura Galang berhasil untuk dihidupkan kembali, tapi dengan agresifnya anak-anak dari RRQ Kazu melakukan pengejaran, dan kali ini Marlon harus ditumbangkan di tangan dari seorang Judge menggunakan MP40-nya. Wah. So, ini adalah tim yang barbar banget untuk RRQ Kazu sendiri, yang dimana sebenarnya anak-anak dari Hellcat mau nggak mau ya udah cabut dulu. Hellcat lumayan kaget ya, harusnya terkejut karena ada dua tim di area Brasilia, dan bener aja di sini dari Malau, Ojol dan juga kawan-kawannya masih kurang proper untuk segi resource dan juga attachment. But it's okay, nggak apa-apa, karena sebenarnya juga anak-anak dari Ina hanya menakuti aja satu orang yang sudah tertumbangkan dan tidak melakukan pengejaran lagi. Nah itu dia. Oh my god, Elite9 kali ini bakalan ada ice.co.id di sana yang bakalan langsung mencoba untuk mendapatkan beberapa poin di poin kill, dan ternyata dari sisi lain juga bakalan ada Glue yang bakalan coba untuk respawn oleh seorang Zen pastinya. Beberapa tapping yang akan coba untuk digagalkan, tapi reviving masih works, dan bahkan Elite9 masih bisa menyelamatkan teman-temannya. Namun Zoom Otang kali ini yang gak bisa selamat, dia bakalan di let go begitu saja, akan dijadikan Sandra dan bakalan langsung di kill oleh seorang Zen karena ada Putra 15 yang terlalu cepat untuk masuk menuju ke bagian teritori musuh, dan akhirnya spamming dengan MP40 dari seorang Jarvis di sana menumbangkan satu player dari Malau Ojol. Akan coba untuk diserang, namun charge booster dari seorang Seon kali ini benar-benar membuat sulit permainan dari tim RRQ atau timnas kita pasti ya guys. Kali ini akan harus masuk menuju ke bagian higher ground, namun sayangnya di sisi lain Mas pun tertangkap oleh ice.co.id, dan Zahin pun berhasil melakukan kill di sana. Ina Manurung melakukan jobnya secara baik sebagai support, dan RRQ Kazu dengan 3 killnya sudah mendapatkan kill yang lumayan oke untuk di awal-awal kali ini. Wah, luar biasa ya anak-anak dari RRQ Kazu. Let's say kita bisa bilang ada Legalot yang mencoba untuk nge-cover dari seberang patahan tanpa masuk ke dalam satu rumah, yang dimana sebenarnya 3 orang mencoba untuk menggerebek dari pertahanan Brazil di Hellcat ya. Hellcat sendiri yang memang sudah dapatin area kompon yang dimana sebenarnya itu adalah kompon dari RRQ Kazu. Jadi sebenarnya dia tuh masuk ke area pertahanan lawan tanpa permisi. Tapi oke, nggak apa-apa, karena sebenarnya dari Hellcat sendiri harusnya masih ada sekitaran 1 orang ya yang coba untuk cabut gitu aja. Dan kita bakal ngeliat nih, tadi juga ada beberapa orang yang akhirnya sudah dilakukan hidup kembali, dan bener aja di sini ada SV yang menjadi lone survivor dari Hellcat dan mau nggak mau mencoba untuk mengamankan placement mereka. Itu dia, placement kalau diamankan nggak masalah lah, tapi kalau bisa kalian mengamankan semua perasaan kalian untuk orang yang tepat. Jangan gitu, sampai ke orang yang salah. Iya dong, iya, tapi iya. Benar. Oke. Soalnya yang udah belajar dari yang udah gitu ya guys ya. Yang udah ya, Fiska 2022 ya. Wow. Dan kita bakal ngeliat nih di sini Dewa tidak melakukan rotasi penuh karena dia tahu nih bahwa masih ada satu tim yang memang masih mengganggu vision mereka, yaitu anak-anak dari SES. Dan gua rasa dengan adanya Dewa yang sudah dapatin beberapa senjata yang akhirnya tidak akan melakukan pergerakan ke sentral karena memang posisinya sebenarnya sudah dibait oleh anak-anak dari SES. Cuma pinternya Dewa, dia tahu nih kalau SES tuh sebenarnya ngambil area low ground dari seberang Fire Bridge, dan alhasil yang dipilih anak-anak Dewa yaitu mencoba untuk rotasi ke arah belakang. Dan ini cerdasnya kenapa? Karena tidak sama, akhirnya tidak saling bertemu satu sama lain, Fiska. Itu dia yang bikin sulit ya. Tidak bertemu satu sama lain itu adalah menjadi masalah utama. Berarti bukan Jo? Itu dia. Susah untuk bertemu satu sama lain itu ya susah. Iya, jangan dipaksa susah. untuk teman-teman survivor semuanya yang lagi mau coba buat pacaran LDR, jangan. Kenapa
Jangan pokoknya jangan ya, sebelum telat mendingan hindari terlebih dahulu, apalagi yang beda pulau tuh. Wah. Yang beda pulau ya. Cuman nggak apa-apa sih. Kalau memang udah jodohnya beda pulau pasti Iya, akan iya. bertemu kalau memang Kalau sudah kayak jodoh. Piskaloid nggak apa-apa untuk teman-teman. Kalau Piskaloid itu beda dunia. Kalau saya dunia di bumi, kalau dia di dunia anime. Pacara Pantes karakter ya. anime. Pantesan. Ini udah usia udah mulai berkurang ya harusnya Fiska ya. Paling enggak tolong dikurangi lah. Tolong berpikir secara manusiawi ya. Kemarin-kemarin udah berpikir secara manusiawi tapi disia-siakan. Oke, kita langsung aja lihat ini dia. Untuk tim First Rider mereka hanya numpang lewat aja. Tapi ternyata di sana tembakan kanan dari seorang Kuple sangat on point sekali tembakannya ternyata guys. Kali ini Sesgo Boba juga butuh dukungan kalian semuanya yang ada di rumah. Wajar lah puasa jadi berbelit. Bener. Jadi untuk live chatnya let's go diramaikan, likes-nya dinaikkan karena untuk grand final kita yang pertama siapa tahu nanti bakalan dikasih kejutannya untuk para survivors dan juga super gamers semuanya oleh mimin-mimin yang baik hati nih ya. Oke, dan ternyata di sisi lain ternyata ada Marlon yang mencoba untuk menjadi selonong boy. Hati-hati harusnya karena masih ada tempuran dari anak-anak Sesgo Boba yang sangat-sangat agresif. Dan kali ini sebenarnya Susana sendiri melihat pergerakan dari First Rider yang nampaknya First Rider melakukan rotasi 2 kali menggunakan vehicle, dan kali ini harusnya lebih waspada lagi karena sebenarnya Dranik sendiri sudah mencoba untuk melakukan beberapa spot yang memang bisa menjangkau anak-anak dari First Rider. Dan di sisi lain ternyata dari Dewa Rain berhasil untuk menumbangkan anak-anak dari Hellcat. Dan gua rasa Hellcat sendiri tuh masih bisa untuk dilakukan reviving karena gua rasa kan tadi Hellcatnya sendirian tuh, ada SV yang menjadi lone survivor, dan kali ini SV-nya sudah berhasil di pick off begitu saja, dan berarti masih ada peluang harusnya untuk Hellcat. But it's okay karena kita masih melihat POV dari Dranix dan juga First Rider yang dimana posisi dari First Rider tuh lebih sangat-sangat tidak diuntungkan. Betul, itu dia, tidak diuntungkan, sangat mengerikan. Itu dia yang perlu kita hindari gitu kan. Sesuatu yang tidak menguntungkan mendingan jangan kita lakukan. Nah, kayak apa yang lagi dilakukan sama tim Dranix nih, mereka meraba-raba untuk masuk menuju ke teritori tim First Rider. Nampaknya satu Skylar skill bakal coba untuk dibuka, tapi ternyata Susana nggak begitu peka di sana. Nampaknya GRC di sisi lain juga berhasil menumbangkan satu player dari tim Aura Ignis kali ini guys. Tapi First Rider mereka bakalan mencoba untuk memberikan beberapa timah panas menuju ke bagian seorang Mal di sini bakalan coba diras terlebih dahulu. David berhasil mendapatkan satu poin knockdown, dan ternyata Dragon Phoenix pun pulang di posisi 11 tanpa ada revival point sama sekali baby mu. Dan Aura Ignis hanya tersisa sendirian, dan akhirnya Aura Ignis harus cabut juga di posisi 10 hanya dengan 1 poin kill kali ini, sama seperti Force Immortal di game yang sebelumnya. Iya, dan ini posisi yang dilakukan oleh Aura Ignis ya, yaitu proning untuk di late game. Tapi bukan di late game, maksudnya tersisa orang, tapi posisinya adalah itu tidak low ground. Jadi masih ke vision banget sama musuhnya. Dan kali ini kalau kita berpindah masih ada tim lain yang dimana masih ada Eternity Nine yang mencoba untuk mendapatkan area kompon dari pertahanan Evo Simota. Tapi Mans kali ini berhasil untuk mendapatkan satu tappingan yang cukup manja menggunakan VSS yang sakit banget. Critical damage sudah didapatkan dan masih mendapatkan satu orang yang knockdown, belum melakukan ending karena masih cukup sulit harusnya. Tapi di sisi lain ternyata masih ada tim lain. Oh, bukan tim lain ya, masih tetap seperti Eternity Nine yang dimana masih ada satu orang mencoba untuk rush, tapi ada Yo XX6 yang berhasil mendapatkan satu orang dari Russia. Itu dia, dan revive gun akan coba untuk dilakukan oleh Simi. Force Immortal menuju ke bagian seorang Zack masih selamat dan bakalan berbelok terlebih dahulu. Mas justru berhasil melakukan seorang Fade di sana guys. Russia akan coba untuk mencari celah terlebih dahulu. Di depannya ada seorang Mans di sana yang mencoba untuk memberikan beberapa lethality, dan ternyata Mans berhasil mendapatkan poin ke knockdown yang kedua. Skylar skill akan coba untuk dilangsungkan, namun sayangnya Jack kali ini untuk yang kedua kali ditumbangkan gitu saja. Arul bakalan coba untuk datang dengan menggunakan satu spas dan juga vehicle yang sudah dipersiapkan dari awal-awal ini akan menjadi 3 lawan 3, tapi ternyata spraynya terlalu sakit dari seorang Russia. Dengan MP5X di sana masih bisa hidup, masih bisa survive. Zack justru akan tumbang dan Russia pun akan jadi bayarannya. Tapi Elite Nine kali ini dilumatkan oleh sang macan putih, pasti survivor semuanya. Wow, walaupun di sini sebenarnya Eternity Nine luar biasa ya, dia mencoba untuk nge-cover dari jarak jauh menggunakan satu senjata sniper ya. Tapi kalau kita perhatikan juga adanya kontainer biru yang sangat sulit dijangkau dengan posisi yang sangat sulit juga harusnya, yang dimana sebenarnya masih ada satu orang yang masuk ke area pertahanan, dan itu sangat-sangat tidak bisa di cover oleh satu orang yang mencoba untuk nge-cover dari kejauhan dari Eternity Nine. Tapi dengan adanya 2 kali Zack yang harus terknockdown yang untungnya belum dilakukan ending begitu saja, tapi momen saat Arul pengen mencoba untuk merevive ke arah Zack, itu masih ada satu orang yang langsung connect pelurunya ke arah Zack sehingga langsung cabut begitu aja, dan Arul bakal mencoba regroup kembali bersama teman-temannya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Di sisi lain juga sebenarnya tadi ada Rasya juga yang terbokong ya posisinya, tapi untungnya lagi-lagi ada Arul yang cepet banget regroupnya, jadi
jadi berhasil untuk dilumatkan satu tim secara bersih. Secara bersih itu dia, secara mantap, secara clean, dan bahkan mereka walaupun agak sedikit telat untuk menyelamatkan seorang Jack, tapi Jack masih bisa diamankan pakai revival token ya nantinya. Iya, benar. Dan kalau misalkan kita lihat nih di bagian sisi map bawah, udah ada sekitar 4 squad juga di sana Bebembun, dan akan ada suatu pertarungan yang kurang begitu friendly di mana tim 10 akan masuk menuju ke dua teritori yang opsinya sebenarnya dua-duanya nggak benar-benar bagus untuk mereka, dan akan ada banyak sekali tim yang dipaksa untuk berperang, dan mereka akan memperebutkan jembatan kali ini guys. Ya ampun, semoga jembatan yang nggak dikorup sama pemerintah. Aduh, gelap banget ya ini puasa-puasa nih. But it's okay, nggak apa-apa karena kita masih bakal melihat anak-anak dari RRQ Kazu yang bakal mencoba untuk ngelok posisi dari satu tim yang dimana Zoom lagi-lagi harus bertemu, dan sudah ada satu tembakan yang kontrak banget ke arah dalam, dan kali ini Jars bakal mencoba untuk melakukan split moment dulu. Oke, ada satu frag grenade juga yang sudah dilemparkan tadi, dan es grenade sudah dilontarkan, dan kali ini ada juga yang bakal mencoba untuk melewat sisi dari kanan, tapi masih terhalau dengan adanya satu gelar. Aduh, Iceco ID nampaknya hilang begitu saja. Masih ada Lukman dan juga Putra, namun sayang Putra berhasil dilumatkan. Ini dia sang timnas mendobrak, namun kali ini mereka bakalan cosplay menjadi gerbek 86. Namun sayangnya Zumi Sports mereka hanya menjadi debu-debu saja, karena kali ini tim RRQ mereka sangat kuat sekali dari segi gempurannya guys, dan mereka wajib untuk ditakuti dari next mapnya, karena kita bakalan bermain di Kalari dan mereka bakalan otomatis turun di bagian sisi map tengah, dan kita bakalan langsung berpendok menuju ke bagian tim Evox Immortal yang dimana mereka membuka tembakannya, dan udah ada satu Ghost Rider juga yang bakalan dicosplaykan oleh seorang Arul dan juga Mans. Kali ini mereka bakalan berbelok untuk menuju ke bagian pulau yang kedua, karena mereka bakalan bertemu sama tim RRQ kali ini guys. Mereka bakalan dibegal begitu saja. RRQ melawan Evox, akan terjadi. Jars kali ini berhasil menemukan seorang Mans, dan Arul pun nggak bisa selamat begitu saja, dan akhirnya dua-duanya sama-sama di spray, dan akhirnya tim Evox Immortal kehilangan 2 player berkelas mereka. Hanya tersisa Rasya saja yang sedang kabur dengan adanya beberapa kaleng hitam yang sudah mereka amankan. Namun kali ini GRC dan juga tim RRQ mereka saling melumatkan satu sama lain. Masih ada Jack dan juga Rasya ternyata yang masih tersisa. Jack terlalu low HP-nya kali ini. Mana orang akan coba untuk melakukan upaya spraying menuju ke bagian sana, dan dari seorang Malo juga harus ditumbangkan gitu saja karena memang dari seorang Full nggak bisa diselamatkan. Dan GRC pun kali ini akan menjadi threat yang selanjutnya. Full berhasil mendapatkan 1 point kill secara mantap dengan penggunaan 1 frag grenade-nya. Ya, dan kali ini kita bakal melihat masih ada Inama Nurung, atau kita bisa bilang itu adalah Legalot yang mencoba untuk mengeker menggunakan satu scope dari senjata AWM dan juga baretanya. Tapi kalau kita perhatikan juga GRC cukup kesulitan di area bawah kali ini, karena dia harus memang benar-benar tidak ada posisi yang nyaman, apalagi dengan adanya satu obstacle batu yang sempit hanya menyisakan sebagian dari player GRC, karena masih ada Mario juga yang harus terkena knockdown dan masih belum dilakukan reviving, sedangkan dari posisi zona sendiri tuh masih tidak berpihak kepada GRC. Mau gak mau GRC harus menyeberangi, dan itu sangat-sangat riskan banget karena masih ada anak-anak dari Ida di atas sana. Aduh, tim RRQ mereka bakal langsung dilontarkan beberapa frag grenade juga naik menuju ke bagian atas jembatan. Namun GRC masih berdiri tegak kali ini, walaupun mereka hanya sisa sekitaran berdua saja. Mario masih survive berada di bagian sisi higher ground, tapi Mario juga di sisi lain mereka berhasil melakukan seorang Sahai di sana. Tapi RRQ mereka tergigit oleh IC grenade yang membuat mereka harus segera berpindah dari titik satu ke titik yang selanjutnya. Namun GRC masih cosplay menjadi Joe nampaknya, karena memang mereka berada di bagian sisi kolong jembatan. Mereka nggak mau coba untuk memberikan beberapa appearance, beberapa step saja udah cukup. Dan saya kali ini mereka bakalan coba untuk memberikan beberapa tappingan senjata mereka walaupun dari jarak jauh, tapi ini bakalan benar-benar efektif untuk mereka. Surya dan juga Mario yang tersisa dari tim GRC, mereka akan mencoba untuk memberikan yang terbaik dari segi placement pointnya. Tapi tim RRQ mereka harus melakukan scanning menuju ke bagian bawah, dan ternyata GRC tertangkap basah oleh player-player timnas kita. Dan tim SES bakalan dipaksa untuk fajar jauh oleh seorang Manurung kali ini. Turun menuju ke bagian bawah. Let's go Bapak Legalot, tunjukkan kualitas dari timnas kita. Dan akhirnya RRQ mereka bakal langsung berbelok terlebih dahulu menuju ke bagian sisi Lumber Mill, walaupun di sana ada tim First Rider, tapi gua yakin First Rider kali ini bakalan menjadi satu lawan selanjutnya dari tim RRQ. Tapi sayangnya Mother berhasil melakukan seorang North, Jars juga berhasil diamankan oleh Coldplay, dan UI pun berhasil melakukan raid. 2 player sudah tumbang dari tim Dewa United, namun Bams masih bisa hidup di sana berkat ada beberapa reviving yang sudah dilakukan. Scopus masih coba untuk memberikan beberapa tappingan senjatanya, tapi sayang ada seorang Mother dan Virus kali ini bakal mencoba untuk melakukan upaya regrouping, dan tim First Rider mereka sedikit demi sedikit langsung masuk ke compounding dari tim Dewa United, dan dar UI
UI pun berhasil menemukan seorang virus di sana. Charge booster sudah coba untuk di-charge, namun saingan dari seorang UI kali ini masih belum mendapatkan informasinya. Ditahan di sana dengan 2 player yang ada, dan akhirnya tim First Rider kali ini mereka bakalan langsung bermain sedikit lebih sabar karena 7 poin kill sudah lumayan proper. Jangan sampai placement point mereka kali ini patah begitu saja, dan akhirnya 8 kill berhasil diamankan, dan ada Skylar juga yang membantu seorang UI untuk membuka tappingannya di sana. Charge booster akan coba untuk diamankan, dan ternyata poppingan Skylar lagi-lagi membantu dari tim First Rider, dan akhirnya Mother pun hilang, dan ini akan menjadi kill 9 untuk tim First Rider. 9 kill yang sudah didapatkan, tapi masih ada 1 orang harusnya dari Bams yang memang masih sembunyi di belakang sana. Dan kali ini First Rider mau nggak mau mencoba untuk melupakan 1 orang dari Dewa Unit. Karena apa? Karena zonanya mau nggak mau harus langsung aja menyusut, dan ini adalah zona yang harusnya sakit banget. Dan gue rasa dengan Bams yang mencoba untuk tidak melakukan rotasi lagi karena dia tahu dia lebih memilih untuk tereliminasi aja. Dan kali ini First Rider punya PR lagi, yaitu masih ada sekitaran 2 tim yang berada di depan mereka, yaitu anak-anak dari Ina, atau bisa dibilang itu adalah RRQ Kazu dan juga Sus Goboba. Dan kali Sus Goboba dilumatkan begitu saja di tangan RRQ Kazu. But kita bisa melihat ada UI juga yang harus tersungkur Fiskaloid. Nampaknya First Rider kali ini mereka bakalan kehilangan seorang UI, tapi tidak, karena memang upaya reviving sudah berhasil mereka lakukan. 2 lawan 2 kali ini atas tim RRQ, tapi kali ini posisi dari seorang Manurun di sana terkena knockdown karena memang tappingan dari seorang Bams kali ini sangat amat mengerikan. UI masih bisa hidup. 3 squad yang remains kali ini berhasil melakukan seorang Manurun di sana karena memang Bams dari awal sudah melakukan upaya ke knocking down menuju ke bagian team player dari RRQ Kazu, dan juga UI berhasil menumbangkan seorang Ibnu di sana. First Rider melawan Dewa. Kembali lagi, ini akan menjadi fight di bagian lumber mill di awal-awal, di mana pertarungan mereka dimulai, dan akhirnya 2 lawan 1 nampaknya clash squad akan terjadi. Predik dengan penggunaan 1 IC grenade akan untuk mereka lakukan, namun sayangnya nggak ada siapa-siapa di sana. Scooper dan juga UI masih mengamati, dan mereka pun belum mendapatkan informasi di mana ada seorang Bams kali ini berada di bagian sisi belakang trail, tapi Bams harus berpindah, langsung terbuka begitu saja, terreveal posisinya dan akan langsung tumbang. Dan kali ini First Rider berhasil mendapatkan buya di game yang kedua pada Grand Final hari yang pertama. Luar biasa loh anak dari W Unit, bisa aku acungi jempol walaupun tersisa Bams seorang diri, dan kita tahu banget untuk segala lootingan sangat-sangat minim. Kita bisa bilang tidak ada global, bahkan medkit yang di waktu di late game memang sudah tidak ada, bahkan berhasil untuk diposisi